Optimis ya bahwa IHSG target akhir tahun ini akan menyentuh level 6.800. Kita sebenarnya set target tersebut di akhir tahun lalu, di bulan November, dan kita masih sangat optimis bahwa target tersebut akan tercapai dalam akhir tahun ini, mungkin jauh lebih cepat ya dari perkiraan. Dan kalau kita tahu komposisi indeks kita IHSG itu mungkin kira-kira 40% lebih datangnya dari sektor finansial atau sektor Mhm, perbankan. Dan kita tahu bahwa rally dari market belum lama ini tuh dipacu oleh old economy ya, di mana mhm. sektor-sektor cyclical dan old economy itu naik cukup banyak, terutama sektor perbankan. Jadi yang pertama tuh rally sektor komoditi dulu, batu bara Mhm. naik, habis itu investor nge-chase laggard seperti sektor perbankan. Jadi ini menopang big caps overall karena perbankan ya itu isinya big caps kebanyakan dari sektor perbankan. Makanya IHSG ini mungkin naik kira-kira 7% ya di bulan ini sendiri, di bulan Oktober. Belum juga habis kan Oktobernya. Dan kita optimis indeks target kita 6.800 dapat tercapai dalam waktu dekat. Wow, menarik banget nih untuk dicatat oleh Sobat Cuan. Ada potensi nih IHSG kita akhir tahun bisa ke level 6.800. Tapi bener gak sih sudah saatnya mulai koleksi banyak saham big caps di tengah kondisi kuartal keempat belakangan ini. Dan banyak big caps juga dikatakan harganya udah miring nih katanya. Gimana nih sebaiknya investor memberikan sikapnya dan juga untuk mengambil keputusan yang tepat begitu? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya 1 bulan terakhir ini yang rally kebanyakan justru dari big caps. Jadi emang betul big caps ini banyak yang laggard ya. Sekarang ketika market sudah masuk mungkin dengan judulnya tadi euforia, banyak orang yang lihat saham mana yang belum balik Mhm. ke pre-COVID level gitu. Jadi kalau kita Baik, lihat mungkin BCA itu kan sebelumnya all time high-nya 36.000, setelah stock split udah tercapai itu level tersebut ya. Jadi sekarang investor rotate nyari misalnya BRI, BNI itu kan masih laggard, masih belum kembali ke level all time high sebelumnya. Jadi ada rotasi di mana investor sekarang mencari laggard karena ekonomi outlook Indonesia ini sangat baik ya, terutama ditopang oleh kenaikan harga komoditi, terutama batu bara dan CPO kelapa sawit. Jadi satu hal yang mungkin menurut kita adalah game changer ketika kita mhm, melihat data ekonomi Indonesia adalah current account. Current account itu baik. biasanya Indonesia selama 10 tahun terakhir current account defisit terus. Bahkan Indonesia selalu disorot oleh global sebagai fragile emerging market, terutama ketika Mhm. Fed lagi taper. Tapi berita baiknya adalah di tahun 2021, pertama kalinya nih sejak tahun 2011, Indonesia akan kembali ke level current account surplus. Terima Mhm. kasih kepada harga komoditi yang sangat-sangat baik. Ekspor kita naik banyak, trade balance kita setiap bulannya positif atau surplus. Ini menopang current account berubah dari defisit menjadi surplus. Dan ini adalah katalis yang sangat positif. Memang kalau kita lihat ini kondisi komoditas yang harganya meningkat ini bisa kita bilang jadi blessing in disguise juga ya buat Indonesia sendiri ya Mas Henry. Karena kalau kita kaitkan dengan pertanyaan dari Sobat Cuan kita yang kedua, ini kan terkait dengan sektor-sektor. Apakah kondisi tersebut juga akhirnya mendorong sektor yang akan perform di kuartal keempat ini adalah sektor energi nih yang udah naik 34,31%. Apakah mungkin karena ada sektor rotation begitu ya dari sektor teknologi. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Mhm, kalau kita lihat pemicu utama rally IHSG 1 bulan terakhir itu adalah harga batu bara, ya kan. Makanya kita nggak kaget kalau kita melihat saham-saham batu bara yang naik duluan, dan saham-saham batu bara ini masuk kategori energi. Makanya tadi mhm, dilihat sektor energi itu naiknya sangat tinggi ya. Karena kalau kita menganalisa perusahaan batu bara itu sangat simpel, price dan volume, ya kan. Volume mereka bisa dibilang udah ada targetnya dari awal tahun, mereka mau produksi sekian juta ton batu bara tahun ini. Ya, variabelnya adalah harganya kan. Kalau harga mhm, batu baranya naik double ya technically
provided everything else equal, revenue-nya harusnya double juga gitu. Bahkan kalau mereka bisa cost saving, revenue-nya akan profit mereka akan lebih dari double. Jadi itu mengapa saham-saham batubara seperti Adaro, ITMG, PTBA, United Tractor itu naik sangat tinggi dan sangat banyak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sektor apa lagi nih yang akan benefit dari kenaikan harga komoditi ini? Saya rasa sektor perbankan ini masih sangat menarik ya, karena sektor perbankan ini indirectly juga akan benefit dari pemulihan ekonomi, akan benefit dari reopening of the economy karena kasus COVID kita sangat-sangat baik 2 bulan terakhir. Kita juga PPKM terus turun dari level 4, 3, sekarang 2, dan banyak daerah yang sudah PPKM level 1. Dan sektor perbankan ini bisa dibilang salah satu indirect beneficiary ya dari reopening of the economy dan juga kenaikan harga komoditas yang sangat pesat selama 1-2 bulan terakhir ini. Jadi kalau tadi kita sudah bahas sedikit saham yang belum all time high aja di sektor yang menarik ini. Kalau BCA udah all time high, ya sekarang investor ngelihat nih yang lagging yang mana. Ada BRI, ada BNI, ada Mandiri, seperti itu. Baik, Henry, ini terkait dengan pertanyaan yang pertama, nanti di tahun depan kita kan mau forecasting dikit nih ya. Di tahun depan itu sektornya tahun untuk sektor apa ya? Kita lihat nanti. Ya, terima kasih Daniel atas pertanyaannya. Secara fundamental, kita melihat bahwa sektor perbankan ini akan tetap menjadi favorit investors ya. Karena kalau kita lihat ini, mungkin sektor perbankan adalah salah satu proxy dari ekonomi Indonesia, dan mereka juga saham big cap yang index weightingnya sangat besar dan mereka sangat liquid. Jadi jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ini terus pulih dengan baik, jadi PDB kita kan tahun lalu itu minus 2%. Tahun ini mungkin PDB kita bisa tumbuh 4%. Tahun depan 2022 mungkin bisa balik ke level 5%. Jika itu bisa terjadi, sektor perbankan tetap akan menjadi favorit dan akan mengalami kenaikan yang seiring dengan pergerakan indeks ya. Tapi ini juga mungkin sektor yang menarik untuk dipantau, yaitu adalah sektor teknologi, berhubungan dengan pertanyaan kedua yang tadi. Karena kalau kita lihat, ini kalau indeks sudah all time high, by the way indeks kita ini cuma 1-2% dari all time high ya, sebentar lagi juga all time high. Ketika indeks sudah masuk all time high, mindset investor tuh sangat simpel. Mereka akan cari siapa yang lagging di belakang, ya kan? Dan ketika kita memasuki periode all time high, pasti investor akan mikir lagi, ini yang belakangan turun banyak, yang mana? Kita kejar lagi balik, ya kan? Dan kita tahu 1-2 bulan terakhir sektor teknologi yang turunnya tuh paling banyak, ya kan? Dan menjawab pertanyaan yang kedua, apakah itu hanya euforia sementara saham-saham teknologi naik di semester 1? Menurut saya jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari semua sektor yang ada di Indonesia, dalam waktu 3-5 tahun ke depan, pertumbuhannya itu paling kencang akan ada di sektor teknologi. Sektor lain mungkin rata-rata pertumbuhan 5 tahun ke depan, itu per tahunnya paling tumbuhnya antara 5-15%. Mungkin ada sektor yang lebih pelan cuma tumbuh 5-6%, ada sektor yang lebih baik tumbuhnya 11-15%. Tapi sektor teknologi itu rata-rata pertumbuhannya 5 tahun ke depan itu 30-50%. Tidak usah jauh-jauh, kalau kita ngelihat pertumbuhan e-commerce saja tuh rata-rata pertumbuhannya tuh revenue-nya mungkin di kisaran 40-50%, ya kan? Bukalapak contohnya, itu kan perusahaan yang sudah TBK. Mereka melaporkan angka setiap kuarter. Kalau kita lihat tuh pertumbuhan top line mereka tuh 50%-an setiap tahunnya. Jadi itu adalah bukti nyata bahwa fundamental dari sektor teknologi itu masih sangat-sangat baik,